Kadang yang paling jauh itu bukan negaranya, tapi cara kita saling ngerti. Aku bikin akun ini buat cerita tentang jarak, waktu, dan hubungan yang ngajarin aku banyak hal. Kalau kamu pernah LDR, mungkin kamu bakal relate. Kalau belum pernah, semoga kamu gak belajar dengan cara sesakit ini. Mulai dari awal kenal dulu ya. Gue pernah LDR sama cewek Rusia. Dan awalnya gue bahkan gak niat cari pacar. Gue download dating app itu cuma iseng. Niatnya cuma mau ngobrol sama stranger sambil improve bahasa Inggris gue. Terus gue match sama satu cewek dari Rusia. Awalnya biasa aja, sampai gue tahu ternyata dia Muslim juga. Di situ gue mulai ngerasa, kok bisa sejauh ini tapi ada rasa yang familiar. Dan gue gak nyangka, match iseng itu malah jadi cerita yang paling ngubah hidup gue. Kalau mau, next gue ceritain minggu pertama kenalan kami. Yang bikin gue makin kaget, dia orang Rusia, tapi dia Muslim. Awalnya gue kira kami cuma bakal ngobrol random doang. Tapi pas dia bilang dia Muslim, gue langsung kaget. Bukan karena aneh, tapi karena rasanya kayak jauh banget dari gue, tapi ada satu titik yang bikin familiar. Dari situ obrolan kami jadi makin nyaman. Dan kadang, rasa nyaman itu datang duluan sebelum logika sempat ikut ngomong. Dalam 1 minggu, gue mulai ngerasa dia beda dari orang-orang yang pernah gue kenal. Kami ngobrolin hal-hal random, hobi, keseharian, mimpi, hal receh juga. Ternyata hobinya bikin cake. Sementara gue waktu itu masih anak SMA dan sorenya kerja jadi kurir. Yang bikin gue kebawa rasa dia selalu ada, bahkan pas gue lagi di jalan nganter pesanan. Dari chat kecil itu, gue mulai ngerasa nyaman. Dan nyaman dari jauh itu, bahaya, hati suka lari duluan. Baru 3 minggu kenal, tapi gue nekat nembak dia. Jujur, gue juga bingung kenapa secepat itu. Mungkin karena dia hadir terus. Mungkin karena gue ngerasa didengerin. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, gue ngerasa tenang sama seseorang yang bahkan belum pernah gue temui. Akhirnya, gue ngomong perasaan gue. Dan yang bikin gue kaget, dia langsung nerima. Katanya, dia juga udah punya rasa. Abis itu, awal pacaran kami manis banget. Ini pertama kalinya gue pacaran yang rasanya beneran. Bukan cuma cinta monyet. Awal-awal kami malah agak canggung. Karena yang tadinya ngobrol santai sekarang jadi lebih intens. Tapi justru dari situ gue ngerasa, ini beda. Gue mulai serius. Dan waktu itu, gue kira cerita ini bakal panjang. Gue kira kami bakal baik-baik aja lebih lama. Menjelang tahun baru, dia tiba-tiba ngilang seharian. Gue panik, karena biasanya dia selalu ada. Seharian itu dia nggak muncul, dan gue kira ada apa-apa. Ternyata, dia lagi nyiapin surprise. Dia bikin kue sendiri, buat gue. Jujur gue speechless, karena gue nggak nyangka ada orang sejauh itu yang segitunya buat gue. Gue pikir itu udah paling bikin gue kaget. Ternyata belum. 2 minggu setelah tahun baru, gue ulang tahun dan gue nangis. Dia bikin kejutan lagi. Kue yang gede banget dan ada gambar muka gue di atas kuenya. Gue beneran nangis waktu itu. Karena itu pertama kalinya ada orang yang ngelakuin hal segitunya buat gue. Buat orang lain mungkin biasa. Tapi buat gue, itu momen yang gak akan gue lupa. Di fase itu, gue ngerasa disayang banget. Waktu ekonomi gue lagi down, dia gak pernah ngerendahin gue. Dia gak bikin gue ngerasa kecil. Dia gak peduli gue lagi susah. Dia cuma support. Dan jujur, support kayak gitu kadang lebih mahal dari hadiah apapun. Di masa itu, gue ngerasa mungkin cinta emang sesederhana punya seseorang yang tetap stay saat hidup kita lagi gak baik-baik aja. Pas dia mulai kerja, waktu kami langsung berubah. Dia sempat kuliah, tapi akhirnya stop karena menurut dia lebih baik kerja dan hasilin uang.
Dia kerja jadi waitress dan pulangnya sering malam banget. Dari situ, waktu ngobrol kami makin sedikit. Ditambah beda jam juga. Yang dulu gampang cari waktu, lama-lama semuanya terasa kayak negosiasi terus. Awalnya masih lucu, lama-lama mulai capek. Pas dia ulang tahun, gue cuma bisa kasih 250 Diamond Mobile Legends. Waktu itu gue lagi nggak pegang uang, jadi gue nggak bisa ngasih hadiah yang proper. Cuma 250 Diamond. Tapi lucunya, dia seneng banget karena dia bisa beli skin Mia yang standar. Buat orang lain mungkin kecil. Tapi buat gua, itu momen yang nunjukin kalau dia bisa bahagia dari hal sederhana. Dan sampai sekarang, gua masih inget mau itu retakan pertama kami mulai pas tukeran Instagram. Di situ gua nemu sesuatu yang bikin gua marah banget. Ternyata dia masih banyak chat sama cowok-cowok dari dating app. Dari masa sebelum kami ketemu. Menurut gua, dia terlalu friendly. Menurut dia, itu biasa aja. Dan dari situ, trust issue mulai pecah. Kadang hubungan retak, bukan karena satu hal besar, tapi karena batasan yang ternyata nggak pernah disepakati. Waktu itu gue marah banget, jadi gue pilih break dulu. Bukan karena nggak sayang, tapi karena kepala gue penuh. Gue butuh waktu buat nenangin diri. Yang bikin makin capek, dia kalau dikasih tahu suka denial. Beberapa hari kemudian, dia terus minta maaf. Akhirnya gue maafin, dan kami lanjut lagi. Tapi jujur, rasanya udah gak sama. Kami masih bareng, tapi gue udah mulai waspada. Kesalahan gue berikutnya terdengar kecil, tapi dampaknya gede. Waktu itu gue baru masuk kuliah, lagi ospek. Terus gue satu grup sama cewek yang memang tipe gue banget. Entah kenapa gue keceplosan bilang ke dia, ada cewek cakep banget di grup gue. Habis gue ngomong itu, dia langsung matiin HP dan ngilang. Baru setelah itu gue sadar, luka lama kami ternyata belum sembuh. Dia akhirnya bales, tapi bukan marah-marah. Dia kirim pesan panjang. Intinya dia bilang dia sakit hati. Bukan cuma karena ucapan gue soal cewek ospek, tapi karena setelah masalah Instagram, dia ngerasa gue udah nggak ngeliat dia seperti dulu. Kami sempat baikan lagi, tapi semuanya jadi hati-hati dan lama-lama capek. Sampai satu malam dia bilang, aku capek bukan karena nggak sayang. Aku capek karena rasanya kita selalu salah timing. Kalimat itu nancep banget di gua. Setelah kami putus, dia benar-benar blokir semua sosmed gua. Gua sempet coba hubungin dia pakai akun lain, tapi tetap gak ada respons, gak ada balasan. Di situ gua baru sadar, putus itu ternyata bukan cuman kehilangan orangnya. Kadang yang lebih sakit itu kehilangan akses buat sekadar minta maaf, jelasin, atau nanya kabar. Dan jujur, gue kira cerita kami selesai di situ. Gue udah coba pakai beberapa akun, tetap nggak dibales. Bisa dibilang gue sempat denial juga. Gue pikir kalau gue jelasin lagi, mungkin dia bakal jawab. Jadi gue coba hubungin dia pakai akun lain. Tapi tetap sama, nggak dibales. Dan dari situ, gue pelan-pelan belajar, gak semua penyesalan dapat kesempatan kedua. Ada yang memang cuma bisa disimpan sendiri. Masuk tahun 2025, kondisi gue udah lumayan lebih baik. Gue udah mulai punya duit. Tapi anehnya, yang muncul di kepala gue bukan hal baru, melainkan janji-janji lama ke dia. Kayak bunga, diamond, dan hal-hal kecil yang dulu gak bisa gue kasih karena gue belum mampu. Kadang saat kita akhirnya mampu, orang yang pengen kita bahagiain justru udah gak ada. Pas ulang tahunnya di tahun 2025, tiba-tiba dia DM gue. Setelah lama hilang, setelah blokir semua akun gue, dia muncul sendiri. Pesannya singkat banget. This is my birthday. Are you forget?
Jujur, gue langsung senyum. Bukan karena apa-apa, cuman gak nyangka dia yang dulu nutup semua akses, sekarang yang buka obrolan duluan. Dan gue langsung jawab, "Of course no. What you want?" Dan dia bales simple banget, "I want flowers." Gak panjang, gak drama, cuma bunga. Dan entah kenapa, gue langsung ngerti harus ngapain. Tanpa banyak mikir, gue langsung beliin bunga buat dia. Karena di kepala gue cuman ada satu hal, akhirnya gue bisa nepatin salah satu janji gue yang dulu. Gue kirim bunga buat dia, dan jujur, rasanya aneh. Ada seneng karena dia muncul lagi. Ada lega karena gue akhirnya bisa nepatin janji lama. Tapi ada juga takut karena gue sadar yang kebuka lagi bukan cuman obrolan. Perasaan lama gue juga ikut balik. Dan dari situ gue belajar, yang balik itu belum tentu hubungan. Kadang cuma rasanya.